Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma salli wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba ad-dhama wa batalat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat Aisyah menjelang tarawih yang dirahmati Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sampai malam hari ini Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat yang besar. Setelah siang hari tadi Allah jadikan kita orang-orang yang berpuasa. Di malam harinya Allah kumpulkan kita di masjid yang megah ini, di masjid yang begitu ramai, ya, begitu luar biasa lautan manusia. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, Allah sampai malam berarti awal 12 Ramadan. Alun-alun sarami kola, ya, malam maupun subuh, ambo maisi alun-alun sarami kola. Dan luar biasanya Pak Ibu kok fakta kok ambo lah barang malam isi iko pertama kali ngaku dua. Iko pertama kali dua. Sopo di masjid sebelumnya ambo disuruh tagak di atas mimbar. Nah jadi setelah sekian lama berdiri akhirnya aku duduk aja untuk pertama kalinya di masjid Quwwatul Ummah, kekuatan umat, ya. Segala puji bagi Allah, ya, yang menjadikan suasana yang begitu ramai, ya, membuat kita semakin semangat, ya. Kalau nampak Bapak Ibu tadi ketika kami mulai ceramah ada sepintas senyum di wajah Bapak Ibu, ya. Macam jemaah begitu orang yang sanang banget ya Bapak Ibu, sanang banget. Aku lagi mencari wajah Bapak Ibu, ya, yang ibu-ibu tersenyum. Yang aku tidak tahu dia tersenyumnya Pak. Dia tersenyum Bu, ya, tersenyum, Masya Allah, wajah yang berseri-seri cantik luar biasa, ya. Tangan aku dicie alasannya Bapak Ibu, belakannya coba siang-siang zuhur, aku mesti siang-siang zuhur kan, lama sih. Tapi kalau malam aku letakkan betul. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, ambo niomagi warning step, niomagi peringatan bagi Bapak Ibu yang menjadi penunggu tonggak, penunggu tempo, ya, harap berhati-hati, ya. Sebab kata orang awal, ketika urek paroi Allah tagang, urek mando kan dua. Nah, Bapak Ibu
dalam keadaan nyaman, rileks, manyanda tongkat, manyanda India, kaki tajubolo kamu ko, itu rawan kan? Rawan badan, bisa lalu tanpa disadari. Tapi kok tiba-tiba salah saja ceramah aku baru jadi kok. Nah, jadi Bapak Ibu, rahimahumullah, lain asal bapak tadi Bapak Ibu, lain kok, alhamdulillah ya nampak luar biasa ya. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau orang biasanya buku ada yang jual minuman, ada yang jual makanan ya, ada yang sukanya cintua, ada yang sukanya teh es, ada yang sukanya teh talua ya, ada teh talua. Akan tersiat mudah-mudahan atau apa kan. Nah, ada orang suka babu koko jual makan Bapak Ibu, tapi yang itu jangan mengherankan Bapak Ibu. Tadi Indonesia pun, tadi luar yo. Ada orang babu koko ndak jual minuman, ndak jual makanan, jual sop, ya, terutama bagi apa-apa, ya. Nah, aku nama nyinggung ada Pak ya, nama nyinggung dong. Terus selera masing-masing gitu kan. Cuma aku menyatakan fakta sih. Tapi itulah banyak Bapak Ibu. Ya bahkan bisa menikmati asal. Bahkan istilahkan lo oksigen gitu. Amairin oksigen cek lo gitu. Pasang lo di oksigen kan. Nah, selera masing-masing. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Muwatir Ummah Kapuri Kabun beserta jajaran pengurus lainnya. Yang terhormat Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama cerdik pandai, tumbuh tiba sederhana, seluruh dalam negeri, kapai sampai batanya, pulang sampai kabar itu. Yang terhormat para ustaz-ustaz kita, imam-imam kita yang senantiasa memimpin kita di masjid ini dan membimbing kita, umumnya kepada seluruh jemaah masjid Quwwatul Ummah. Insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun materi yang diamanahkan oleh pengurus pada malam hari ini berjudul puasa dipandang dari sudut pandang kesehatan. Puasa dari sudut pandang kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita ambil dalilnya dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit dan bersafar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia boleh mengganti puasanya di hari lain. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang memang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah kepada orang fakir atau miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi kata Allah, kalau seandainya kamu memutuskan untuk tetap berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, puasa adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun Islam yang ke Bapak yang sering Ibu, yang keberapa? Rukun Islam. Berapa? Nan kampe, anak ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga zakat, nan kampe puasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang galak ya, berarti salah tadi, pasti tadi begitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, puasa ini sebenarnya itu kebutuhan makhluk hidup. Kalau kita lihat dari segi sains, pelajaran biologi, ternyata ndak awak manusia puasa nambah puasa Bapak Ibu. Kironyo makhluk-makhluk yang lain itu berpuasa. Contohnya pohon, ketika mau masuk musim dingin, apa yang dilakukan oleh pohon? Menggugurkan daunnya. Tumbuhan itu memasak makanannya di daunnya dengan proses fotosintesis. Dengan menggugurkan daunnya, artinya pohon itu atau tumbuhan itu berbuah.
berpuasa selama musim dingin. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu dari segi tumbuhan. Ada pula hewan. Hewan ini ada beberapa di antara mereka yang ketika mau masuk musim dingin, mereka akan memakan makanan sebanyak-banyaknya atau mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka santap, lalu mereka pun hibernasi. Kalian pernah dengar Bapak Ibu hibernasi? Yakni tidur, ya. Tapi tidurnya itu tidak sebentar, tapi sampai berbulan-bulan. Nah, biasanya beruang, kemudian anjing hutan, dan hewan-hewan di tempat-tempat dingin lainnya itu melakukan hibernasi. Artinya apa? Mereka juga berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada di antara awak ya, nak makan banyak-banyak sudah tuh nyobain lalu kan? Nah, itulah hibernasinya tuh. Sama ulah kan. Nah, ulah itu kayak itu tuh kayak makan kambing kamu kan, gadang parunya, alam-alamu semakin ketek. Ala ketek barunya cari makannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hewan juga berhibernasi. Mereka berpuasa. Nah, kemudian juga ada seekor hewan yang disebut dengan kupu-kupu. Kupu-kupu itu awalnya dari kepompong. Nah, apa yang terjadi pada kepompong? Dia bentuknya seperti menjijikkan. Dia ulat, tidak jelas bagaimana bentuknya. Kemudian dia masuk ke dalam daun pisang selama kurang lebih 40 hari. Dia diam di situ, dia bermeditasi, dia tidak makan, dia berpuasa. Maka apa yang terjadi kepada kepompong tersebut? Sekeluarnya dari daun itu, dia menjadi kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya puasa itu adalah kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan. Dan kalau Bapak Ibu, lain pernah nonton Upin Ipin Bapak Ibu? Nah, apa lain pernah nonton Upin Ipin? Lain tahu Jarjit Singh? Lah ya, ada yang pernah mandang kata-kata Jarjit Singh? Kita Jarjit kan? Cikgu, bapak saya juga puasa. Dia kata baik untuk kesehatan. Ya. Kiranya Jarjit itu puasa loh Bapak Ibu. Ya. Tapi padahal ini bukan orang Islam. Nah, agama lain pun berpuasa loh kiranya. Tapi itu dengan cara orang tuh, ya. Awak dengan cara awak, orang tuh dengan cara orang tuh. Lakum dinukum waliyadin. Artinya berpuasa ini memang sudah menjadi kebutuhan makhluk hidup. Akan tetapi yang membedakan antara kita dengan makhluk selain kita, apakah dia tumbuhan, apakah dia hewan, makhluk selain kita itu mereka berpuasa untuk mempertahankan kehidupannya, untuk menjaga kelangsungan hidupnya karena kebutuhan fisik saja. Berbeda dengan kita ini berpuasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itu yang membedakan. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya berbicara tentang puasa dipandang dari sudut pandang kesehatan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam At-Tabrani. Apa kata Rasulullah? Sumu tasahhu. Ya. Tasihu atau tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan menjadi sehat. Nah, dari situ kita sudah menangkap bahwasanya berpuasa itu bisa menjadikan kita menjadi sehat. Dan juga di ayat yang kita bacakan di awal tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, faman minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi kamu yang sakit atau menjadi musafir, kalau kamu mau batalkan puasa kamu boleh ganti di hari lain. Akan tetapi di ujung apa kata Allah? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu memilih untuk tetap berpuasa, itu lebih baik bagi kamu, kata Allah. Nah, ini memberikan indikasi bahwasanya berpuasa itu dapat mengobati penyakit. Rasulullah SAW juga selama hidupnya beliau dikenal tidak pernah sakit, Bapak Ibu. Ya, Rasulullah tidak pernah sakit. Sakitnya hanya di penghujung usianya saja. Ketika beliau menjelang kematiannya, barulah beliau sakit-sakitan. Akan tetapi dalam sejarah kita lihat Rasulullah itu hampir tidak pernah sakit. Dan apa kebiasaan beliau?
berpuasa. Maka tidak salah jika dikatakan puasa itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Akan tetapi Bapak Ibu, bukan itu yang akan kita kaji secara detail pada malam hari ini. Sebab itu tidak kajian yang bodoh. Kalau hubungan puasa juga kesehatan, itu kajian dokternya Bapak Ibu. Ya, silahkan kita bisa tanya pada dokter. Tapi tentu saja kita lihat di media sosial, di YouTube, di mana-mana, puasa bisa mengatasi kolesterol, mengatasi diabetes, mengatasi jantung koroner, mengatasi penyakit emah, asam lambung, kemudian sebagai penawar racun dan sebagainya. Nah, tentu kita tidak, itu bukan bagian ambo ya, untuk menjelaskan hal seperti itu. Akan tetapi tentu saja puasa bermanfaat bagi kesehatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita berpuasa yang sehat itu bagaimana? Nah, caranya Bapak Ibu itu adalah mari kita berpuasa sebagaimana cara Rasulullah. Seperti itu caranya. Sebab Rasulullah itu beliau adalah suri tauladan, contoh dari segala aspek. Mau menjadi pemimpin yang hebat, ikuti Rasulullah. Mau menjadi suami yang hebat, ikuti Rasulullah. Mau hidup sehat, ikuti cara Rasulullah. Jadi cara Rasulullah itu sudah sempurna Bapak Ibu. Beliaulah contoh yang sudah Allah jadikan di atas dunia ini untuk kita contoh. Maka kalau berbicara bagaimana berpuasa yang sehat itu, maka ikuti cara Rasulullah. Nah, Rasulullah itu bagaimana ketika mau berpuasa? Beliau sahur dulu Bapak Ibu. Dan sahurnya dengan makanan-makanan yang sehat. Ya. Nah, jadi sahur dengan makanan yang sehat. Nah, dan tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau banyak-banyak tidak apa-apa. Asal jangan kalau sebuah Bapak Ibu makanlah sebanyak-banyaknya. Nah, akan tetapi yang sehatnya tentu saja makan secukupnya dengan makanan yang sehat. Dan yang sunnahnya itu sahur ini adalah diakhirkan. Artinya apa? Dia dilambatkan. Tapi dilambatkan di sini sebelum subuh. Ya, sebelum subuh Bapak Ibu. Kalau setelah subuh, nah itu tidak boleh lagi. Nah, dan menjadi catatan bagi kita bahwasanya mulai menahan berpuasa itu adalah setelah azan subuh. Sejak azan subuh, mohon maaf Bapak Ibu. Sejak azan subuh. Bukan sirene imsak. Nah, kok banyak dari awal yang beranggapan bahwa sirene imsak itulah mulai menahan. Lah bunyi sirene kok tidak boleh makan. Ya. Sehingga Bapak Ibu, seharusnya puasa itu pengertiannya menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kinilah berubah definisinya Bapak Ibu. Menahan lapar dari sirene pagi ke sirene sore ya. Jadi berpuasa di antara dua sirene. Nah, itulah pengertiannya ini ya. Padahal tidak seperti itu. Maka sirene imsak itu tujuannya adalah mengingatkan kita bahwasanya waktu subuh itu tinggal 10 menit lagi. Jadi kalau ada yang sedang makan, disegerakan makannya, cepat diselesaikan. Bagi yang minum, disegerakan minumnya. Nah, jadi tujuannya untuk mengingatkan kita. Tapi bukan itu batas untuk menahan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita berpuasa. Selama berpuasa lakukan kegiatan bermanfaat. Jangan terlalu kita memporsir tenaga, memporsir energi, ya, sehingga mengakibatkan kita lemas, tidak bertenaga. Kalau bahasa awalnya melawan puasa ya. Nah, jadi itu tidak dianjurkan. Ya, cukup kita melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga. Kemudian di sore harinya kita berbuka. Nah, berbuka ini sunnahnya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, hambaku yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Nah, jadi ibu berbuka pun disegerakan Bapak Ibu, nanti lambe-lambe Anda. Itu adalah salah kaprah kan. Nah,
supaya lebih banyak isya saya berbuka saja kan. Nah, itu boleh Ibu ya, mandai-mandai namanya. Berbuka itu ketika terbenam matahari. Ketika matahari sudah terbenam, ditandai dengan berkumandangnya azan maghrib, maka saat itu kita harus langsung batalkan puasa kita. Kalau kita tidak batalkan, justru semakin berkurang pahalanya. Nah, tapi jangan lupa Ibu, banyak viral video kan, video di Instagram, di Facebook, di YouTube. Ada orang tuh dan dia menyegerakan berbuka, nyolataan onde-onde itu di mulutnya. Ale pernah cari video apa Ibu? Nyolataan di mulutnya kan. Jadi ketika Allahu Akbar langsung punya. Lain punya langsung dua Ibu. Ale pernah cari video itu Ibu. Ya, dalam mulut itu kalau dah nyolatan di mulutnya itu, nah, langsung saya tinggal dulu saja gitu ketika azan. Nah, dalam mulut itu benar. Jadi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita akhirkan sahur, makan makanan yang sehat, tidak berlebih-lebihan. Berpuasa jangan terlalu porsir tenaga, dan berbuka dengan makanan yang sehat juga. Insya Allah puasa kita itu akan mendatangkan keberkahan, menjadi bermanfaat bagi kita, dan insya Allah Allah akan jadikan kita sehat walafiat sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, selain berpuasa itu bagus untuk kesehatan kita, baik kesehatan fisik kita, kesehatan badan kita, namun juga dalam kesehatan spiritual kita, kesehatan mental jiwa kita. Kenapa kesehatan jiwa? Karena berpuasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan mulut kita dari perkataan-perkataan yang mengurangi pahala puasa, dari emosi kita. Awak cok berang-berang padahal berang-berang itu bisa menyebabkan kita kurang sehat. Maka dari itu tidak boleh marah-marah ketika berpuasa. Mulut ditahan, telinga juga ditahan, kemarahan, emosi juga ditahan. Maka insya Allah tubuh kita menjadi stabil karenanya. Kita tidak marah-marah lagi, kita tidak mau upe-upe lagi, kita tidak mendengarkan yang tidak-tidak. Maka itu bagus untuk kesehatan jiwa kita. Tubuh kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi sehat. Yang ketiga, dari segi spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin akrab, semakin dekat. Karena Allah itu mengatakan bahwasanya sesungguhnya pahala daripada amalan hamba-hambaku itu akan aku lipat gandakan sampai ratusan kali lipat, kecuali ibadah puasa, kata Allah. Kalau ibadah puasa itu aku sendiri yang akan menggantinya, aku sendiri yang akan membalasnya, karena puasanya itu untukku. Kenapa aku katakan begitu, kata Allah? Sebab hambaku itu rela mengekang nafsunya demi aku. Dia rela berlapar-lapar, berhaus-haus, menderita sepanjang hari hanya demi aku. Maka aku langsung yang akan membalas pahala puasanya tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dengan berpuasa kita sehat secara fisik, sehat secara biologis, sehat secara mental, secara kejiwaan, sehat secara emosi, sehat secara spiritual. Maka dari itu puasa sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Maka mudah-mudahan sekeluarnya dari bulan Ramadan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang yang fitri, orang yang suci saat kita memasuki hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.